warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Ibu ucapkan selamat datang di SMP Tonjong untuk para siswa baru yang menjadi siswa di SMP Tonjong. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang pengertian tata krama. Tapi sebelum Ibu memberikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri sebab ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Setia Purwanti Wahyuningsi. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Wanti atau Miss Wanti. Kenapa? Karena Ibu kebetulan mengajar bahasa Inggris. Hari ini kita belajar tentang tata krama siswa. Apa itu yang dimaksud dengan tata krama? Tata krama itu terdiri dari dua kata. Pertama adalah tata dan krama. Tata adalah adat atau aturan atau norma. Sementara krama adalah perilaku, sopan atau sopan santun. Jadi, pengertian tata krama adalah sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan santun yang disepakati oleh lingkungan. Sopan santun sendiri itu ada pengertiannya, yaitu adalah sikap lemah lembut, berbudi bahasa, suka menolong, dan berakhlak mulia. Kemudian, apa fungsi dari tata krama? Tata krama berfungsi untuk menghargai orang lain. Jadi, kenapa kita sebagai manusia harus punya tata krama? Karena kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama dengan orang lain, bersama juga dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin sudah kita kenal lama, atau mungkin juga baru kita kenal, sama seperti kalian sekarang ini bergabung di SMP Tonjong. Mungkin ada yang sudah kenal lama, ada juga yang masih baru. Karenanya dibutuhkan sebuah tata krama dalam bergaul. Tata krama siswa di sekolah dibagi 3, yaitu tata krama bergaul dengan guru dan teman, tata krama berpakaian dan berhias, dan terakhir adalah tata krama belajar. Itu adalah contoh-contoh tata krama yang ada di sekolah. Ya, Ibu akan mulai dengan yang pertama. Bagaimana tata krama bergaul dengan teman dan guru? Baiklah. Yang pertama, tata krama bergaul dengan guru. 1. Berbicara sopan di hadapan guru, sudah pasti. Kemudian mengucapkan salam bila bertemu. Dulu sebelum new era baru ini, memberi salam bertemu, anak biasanya mencium tangan guru. Tapi dalam masa pandemi sekarang ini cukup memberi salam tanpa harus saling berjabat tangan, karena kita sedang dalam masa era new normal, menjaga jarak atau social distancing. Tapi salam tetap harus diucapkan bila bertemu. Kemudian, tidak memotong pembicaraan guru, apalagi ketika dalam belajar di kelas. Jadi, dengarkan dulu. Apabila memang ingin memotong pembicaraan guru, mungkin karena tidak mengerti, lebih baik dengan mengacungkan tangan atau meminta izin. Tuh, selanjutnya apalagi? Tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk, kecuali terpaksa, dan itu pun harus dengan meminta izin dulu. Selanjutnya, tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan. Nah, contoh ini Ibu maksudkan adalah jika kebetulan kalian mengenal guru tersebut jauh sebelum kalian masuk di SMP Tonjong ini. Tetangga mungkin, atau mungkin sudah terbiasa memanggil kakak, memanggil emas, atau memanggil abang, atau memanggil mbak, mungkin yang perempuan, karena mungkin kalian sudah jadi tetangganya sudah lama. Ketika kamu masuk di sini dan bertemu kembali tetangga kalian,
Nah, kalian nggak boleh dengan sapaan tersebut sebab kapasitasnya sekarang adalah sebagai ibu guru atau bapak guru kalian di sekolah. Jadi, upayakan dengan panggilan yang sopan dengan bapak atau ibu. Selanjutnya, tidak boleh masuk ke ruang guru kecuali dipanggil atau ada urusan penting. Itu juga wajib diterapkan. Kemudian tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Mungkin contohnya suatu saat guru menegur, mungkin kamu jajan ke kantin terlambat masuk kelas, kemudian sudah ada guru di dalam ditegur, atau mungkin kamu disuruh guru sebelumnya datang terlambat, jangan langsung marah-marah atau kamu langsung, Bu saya begini, Pak saya begini, jangan seperti itu. Jadi silahkan kamu berbicara dengan sopan dan menjelaskannya dengan tidak marah-marah atau dengan cara emosional. Berikutnya adalah tidak menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua, masyarakat atau lainnya. Contoh mungkin karena kamu dihukum terlambat atau bagaimana, kemudian kamu punya perasaan kesal nih sama guru, terus kamu bilang, cerita, Pak guru ini atau Bu guru ini kayak begitu. Nah, tidak usah, karena itu dalam upaya seorang guru mendidik. Dan kamu harus mengakui kalau seandainya kamu salah, jadi tidak usah dengan cara dendam. Itu tata krama bergaul dengan guru. Selanjutnya adalah bagaimana tata krama bergaul dengan teman. Nah, ini lagi, walaupun kamu sudah mengenal lama temanmu atau bahkan sekarang ada teman-teman yang baru, tata krama tetap harus dipakai. Tidak saja dengan orang yang lebih tua, tentu dengan teman pun harus ada tata kramanya. Apa saja sih contoh-contohnya? Yang pertama tentu menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Nah, ini yang penting. Kalau ketemu kakak kelas, sapa dengan bahasa yang baik, Kak, bagaimana kabar? Atau dengan adik kelas disayangi, bukan semakin punya adik kelas jadi disuruh-suruh atau dan sebagainya. Saling dihormati dan disayangi. Berikutnya, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang menyinggung, baik ke teman secara lisan ataupun tulisan. Nah, ini banyak hal yang terjadi. Ibu kasih contoh. Sekarang ini sudah era teknologi canggih, sudah banyak orang menggunakan media elektronik dengan WA, dengan Instagram, dengan sebagainya. Nah, ketika kamu bermasalah dengan temanmu, jangan kemudian tiba-tiba langsung tulis status, kemudian ditulis, dijelek-jelekan di medsos. Itu tidak boleh. Jadi tetaplah jaga perasaan teman, apalagi kalau di medsos. Kamu berteman dengan orang dalam dunia maya, dunia nyata dan dunia maya. Dalam dunia maya itu berbahaya. Kenapa? Karena kita belum tahu berteman tapi tidak pernah bertemu, bagaimana sifatnya, bagaimana sikapnya. Jadi kita yang harus menjaga, jagalah perasaan teman. Selanjutnya, tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin teman. Nah, ini juga itu artinya sama dengan mencuri. Kalau kita tidak meminta izin terlebih dahulu, walaupun kita sudah dekat dengan dia, tetap saja harus ada tata kramanya, harus ada sopan santunnya, minta izin dulu jika pinjam sesuatu. Berikutnya, tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Itu sudah pasti. Jangan merasa, ini terutama anak-anak laki-laki yang dulunya di sekolahnya, sekolah asalnya itu merasa seperti jagoan. Nah, di sini kemudian mau menerapkan seperti itu, menindas teman, tidak boleh seperti itu. Harus bisa menjaga, tidak boleh mengganggu apalagi menyakiti. Berikutnya, bagaimana dengan berteman yang baik? Tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama teman, sudah pasti. Tidak boleh berburuk sangka dengan teman, tidak boleh curiga-curiga atau bagaimana. Kemudian mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib. Nah, ini fungsinya sebagai sahabat atau teman. Jangan kemudian kamu malah ikut-ikutan ditegur, atau kamu ingatkan. Kalau tidak berani menegur, kamu ingatkan, tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu, mungkin dia lupa. Nah, jadi silakan diingatkan. Dan terakhir, tidak menyebarkan aib atau rahasia teman kepada orang lain. Nah, ini kadang lucu. Kamu punya teman, sudah dekat, sudah akrab, kemudian kamu bilang, saya mau ngomong, tapi ini rahasia ya, jangan bilang-bilang. Kamu ngomong bla 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 dan sebagainya. Nanti temannya bilang, iya enggak. Tiba-tiba dia bertemu dengan yang lain, teman yang lain yang dia merasa dekat,
tapi tidak dekat denganmu, terus dia ngomong, tapi jangan bilang-bilang. Akhirnya rahasia itu menyebar tanpa terkendali. Bilangnya jangan bilang-bilang, tapi ke semua orang. Akhirnya tersebar ke semuanya. Itu adalah orang yang tidak bisa menjaga rahasia atau aib teman. Jadi kalau sebagai sahabat, teman harus bisa berteman dengan cara yang baik. Ya, itu yang pertama, tata krama bergaul dengan guru dan teman. Berikutnya, bagian tata krama di sekolah. Yang berikutnya adalah tata krama berpakaian dan berhias. Nah, ini juga penting diketahui oleh kalian karena akan menjadi peraturan tidak tertulis. Apa saja sih tata krama berpakaian dan berhias itu di sekolah? Yang pertama, berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah. Nah, kalau aturannya sekolah itu baju sekolah yang rapih, jangan kemudian banyak kejadian bajunya, terutama anak-anak putri nih, bajunya dikecil-kecilin sampai merecet. Itu tidak boleh, tidak sesuai aturan. Harusnya ukuran anak SMP, pakai ukuran anak SMP. Jangan merasa kegedean, langsung dikecil-kecilin. Sampai kalau ngangkat tangan itu ke atas, kemana-mana itu nanti bajunya. Keluar dari roknya atau dari celananya. Terutama untuk anak laki, bagaimana? Apa anak perempuan aja, Bu? Enggak, anak laki-laki kadang celana panjang dibikin kecil kayak pensil. Nah, itu pun dilarang. Jadi sesuai aturan sekolah yang berlaku, seragam sudah didesain untuk dipakai oleh siswa sesuai dengan aturan. Jadi nggak usah dirubah-rubah lagi, cari yang pas dan nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa tidak boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan. Boleh Bu pakai gelang, boleh Bu pakai cincin, silahkan, tapi usahakan yang bukan perhiasan benda berharga atau emas, karena itu berbahaya juga bagi keselamatan kalian. Dan bagi laki-laki bagaimana? Apalagi laki-laki tidak boleh pakai perhiasan. Jangankan emas, yang tidak emas pun tidak diizinkan. Jangan memakai gelang, kalung ataupun cincin, apalagi pakai anting. Itu bukan anak laki berarti ya. Berikutnya adalah tata krama dalam pakaian dan berhias adalah siswa tidak boleh berdandan, itu untuk putri ya tentunya, ataupun memakai parfum yang berlebihan. Nanti saking kepengen wangi, akhirnya malah bikin orang jadi pusing 7 keliling. Dan selanjutnya tidak boleh untuk anak laki-laki ini terutama biasanya memakai tato, baik itu permanen ataupun temporari. Artinya apa? Temporari itu yang sementara, tato-tatoan, apalagi tato beneran. Kadang digambarin pakai spidol, pakai tip X, itu tidak boleh. Selanjutnya, siswa tidak boleh menulis, mencoret, menggambar atau mewarnai meja, kursi, pakaian, bahkan bangunan sekolah. Ini yang sering terjadi. Kalau pakai tip X, kamu bisa lihat nanti semua meja penuh tip X, tulisan yang tidak dicoret, gambar dan sebagainya. Nanti sudah lihat tembok bersih, coret-coret juga, tangannya gatal. Apalagi kadang ada yang sampai ke baju atau pakaian temannya pun dicoret-coret. Hal itu adalah dilarang, tidak sesuai dengan tata krama siswa. Dan terakhir, siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain jam pelajaran olahraga. Mungkin waktu di SD kalian satu guru, satu wali kelas. Jadi pelajaran agama atau apa semua gurunya itu tetap sama. Jadi hari Anda pelajaran olahraga, satu hari kamu pakai baju olahraga. Di SMP tidak berlaku seperti itu. Nah, jadi baju olahraga tetap dibawa tapi tidak digunakan ketika jam pelajaran lain. Jadi baju olahraga hanya digunakan ketika jam pelajaran olahraga saja. Nah, itu adalah tata krama dalam berpakaian dan berhias. Ya. Sekarang selanjutnya adalah yang terakhir, tata krama belajar di sekolah atau di kelas. Ini yang terakhir. Apa saja tata kramanya? Oke, yang pertama, membenahi kelas sebelum dimulai. Artinya membenahi, masa ya guru masuk kelasnya berantakan, meja berantakan, lantainya kotor dan sebagainya, itu berarti harus dirapihkan. Itu adalah tata krama. Dirapihkan, dibersihkan sesuai dengan jadwal piketnya. Selanjutnya adalah hadir di kelas pada waktunya. Artinya apa? Sebelum bel berbunyi kalian sudah ada di sekolah. Jadi bisa masuk ketika jam pelajaran berbunyi, bel berbunyi, silahkan masuk ke dalam kelas. Berikutnya adalah tata krama tidak ribut
dan membuat kegaduhan pada saat jam pelajaran. Ini yang penting. Entah ada guru ataupun tidak, ketika jam pelajaran dimulai, sebaiknya tertib. Tentu saja diawali dengan berdoa, kemudian kalau ada gurunya tentu saja langsung diberikan materi, diperhatikan baik-baik, kemudian mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh guru. Bagaimana Bu kalau seandainya gurunya tidak hadir, hanya memberikan tugas? Jangan langsung merasa bebas merdeka, mau seenak-enaknya saja. Tidak, silahkan tetap kondisikan kelas tidak gaduh, tidak ribut, atau apalagi bahkan sampai keluar-keluar kelas, karena itu akan mengganggu konsentrasi teman-teman kalian yang lain, baik itu yang di dalam kelas kalian sendiri ataupun teman-teman di kelas yang lain, kelas tetangga kelas kalian. Bayangkan ketika kelas sebelah ada gurunya sedang serius belajar, sementara kamu lari sana lari sini mencari keributan, membuat kegaduhan. Jadi tidak diizinkan ya membuat kegaduhan pada saat jam pelajaran. Contoh yang lain, sekarang tata keramanya. Berikutnya adalah meminta izin ketika hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung. Nah, ini yang penting. Entah tiba-tiba kamu merasa, aduh kebelet ingin ke kamar mandi. Pada saat itu guru sedang menerangkan, udah gak tahan. Jangan terus langsung nyelonong keluar kelas. Itu tidak ada tata keramanya, artinya tidak punya sopan santun. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Acungkan tangan dulu, lantas maju ke depan. Pak, Bu, permisi, saya hendak ke belakang. Baru kalian boleh meninggalkan kelas. Jangan nyelonong sendiri. Atau kadang-kala memanfaatkan jam belajar di pergantian jam. Wah, kesempatan nih, ganti jam, bunyi langsung keluar. Nah, itu yang sering terjadi. Itu nanti akan membuat poin kalian berkurang. Jadi tetap mau ada guru ataupun tidak, kalian harus mengikuti tata tertib dan tata keramanya tentu saja. Jadi silahkan, jangan langsung mau seenaknya saja. Apalagi tata krama berikutnya, yaitu berdoa pada permulaan pelajaran pertama dan sesudah pelajaran berakhir. Kan ada yang mengatakan ya, pepatah, awali semua dengan berdoa dan akhiri pun dengan doa. Kenapa? Supaya semua yang kita lakukan pada hari itu kita mendapatkan ilmu, mendapatkan juga manfaat dan pahala dari apa yang sudah kita lakukan. Selanjutnya apalagi? Selama jam pelajaran, siswa wajib berada di sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali dengan izin guru piket. Nah, ini maksudnya adalah kalaupun tiba-tiba kalian merasa tidak enak badan, contohnya nggak sanggup lagi mengikuti pelajaran, jangan nyelonong langsung pulang aja dari kelas, nyelonong bawa tas langsung pulang. Di sekolah itu ada yang disebut guru piket. Jadi kamu pertama izin dulu sama ketua kelas, pengurus kelas kalian, katakan saya sedang tidak enak badan. Nanti temanmu akan mengantar kepada guru piket, izin dulu ke guru piket, nanti guru piket yang akan mengatur izin supaya kalian bisa pulang. Jadi jangan langsung nyelonong saja, sebab kalau nyelonong seperti itu otomatis disebutnya bolos ya. Jadi silahkan izin. Apalagi berikutnya, bagi siswa yang tidak masuk sekolah harus ada surat izin atau pemberitahuan, baik itu secara tertulis ataupun lisan dari orang tua atau wali siswa. Maksudnya begini, sekarang memang sudah canggih ya. Kalau nanti kamu yang sudah masuk sekolah secara normal, tiba-tiba kalian tidak masuk, entah karena izin keperluan mendadak atau mungkin karena kalian sakit, jangan tidak ada pemberitahuan ke sekolah. Silahkan orang tuamu atau wali kamu memberitahukan kepada pihak sekolah dengan cara boleh dengan telepon, ada kan nomor sekolah? Silahkan ditelepon, atau dengan cara mengirim surat. Bu, Pak, saya nggak ada teman yang dekat untuk dititipi surat. Boleh kalian bawa surat tersebut ketika besoknya kalian sudah masuk sekolah. Tapi itu harus surat izin dari orang tua. Jadi yang menulis surat adalah orang tua yang menjelaskan apa alasan kalian kemarin izin. Tidak boleh
tulisan kalian sendiri. Sebab kadang yang simpel, ada grup WA, nulis kamu di sana. Nanti akan ketahuan. Kalaupun di WA, boleh orang tua kamu WA dulu, kasih tahu, kabari ke sekolah. Tapi tentunya harus orang tua. Sebab kalau kamu bohong, pasti nanti cepat atau lambat akan ketahuan bahwa itu bukan dari orang tua. Jangan lupa ya. Jadi jika tidak masuk sekolah, silahkan memberitahu pihak sekolah dengan lisan atau tulisan oleh orang tua atau walinya. Nah, terakhir, apalagi tata krama belajar di sekolah, yaitu tidak memilih-milih atau membeda-bedakan guru dalam menghormati, mentaati, dan mengikuti pelajarannya. Maksudnya bagaimana? Jadi, contoh, karena nanti di SMP itu gurunya banyak, setiap mata pelajaran kadang ganti guru, kalian nanti bisa menilai si A, Pak Guru A, cara mengajarnya seperti apa, Bu Guru B mengajarnya bagaimana. Nah, jangan terus kamu merasa saya mah senang sama si Pak A atau si Bu Ibu C atau Pak B. Terus kamu beda-bedakan. Ketika pelajaran yang guru yang kamu senangi, kamu dengan semangat mengikutinya. Sementara ketika pelajaran guru yang kamu tidak senang atau kamu merasa tidak mengerti atau nggak suka, kamu tidak semangat. Bahkan kadang ada yang kabur. Artinya apa? Ketika jam pelajarannya itu tidak ada di kelas, entah dia ke kantin atau bagaimana. Tidak seperti itu, sebab itu juga nanti akan kena sanksi. Jadi tidak membeda-bedakan. Semua bapak ibu guru memberikan materi pelajaran untuk kebaikan kalian dengan cara masing-masing. Jadi jangan dilihat individunya, membedakan mau sama si bapak ini karena ganteng atau mungkin si ibu ini yang karena cantik. Tidak seperti itu. Tidak ada membeda-bedakan, karena pada prinsipnya semua guru sama. Semua sama menilai, sama memberikan materi, sama memberikan harapan yang sama supaya kalian menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua. Nah, itulah sekedar gambaran tentang apa yang disebut dengan tata krama siswa. Tata krama yang diberikan, dijelaskan oleh ibu mungkin tidak banyak, hanya sebagian kecil dan yang poin-poin utama. Tapi tentunya kalian sudah belajar tata krama itu dari sejak kecil. Nah, itu tetap kamu terapkan. Contohnya kalau yang dari lingkungan atau masyarakat, jangan lupa mengucap salam, mengucap permisi, mengatakan terima kasih kalau dibantu seseorang, ataupun mengucapkan kata tolong untuk meminta bantuan seseorang. Itu yang seperti itu tidak usah dijelaskan lagi, sudah ada aturannya masing-masing. Jadi silahkan diterapkan dalam kehidupan kalian agar kalian menjadi orang yang berperilaku sopan, baik, dan juga menjadi orang yang disenangi oleh semua orang. Mungkin hanya itu yang bisa ibu berikan pada saat ini, sekadar gambaran tentang apa yang dimaksud dengan tata krama siswa. Selebihnya nanti kita akan belajar bersama-sama berperilaku lebih baik secara kenyataan, secara realitinya, dan kita belajar menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, secara menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin hanya itu saja yang bisa ibu berikan penjelasannya. Mungkin dalam memberikan penjelasan ibu, entah itu ada yang membuat pusing atau tidak berkenan pada kalian, ibu mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang tidak enak ataupun yang menyinggung perasaan kalian. Sebelum ibu akhiri, ibu minta semoga kalian bisa menyimpulkan, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari apa-apa yang baru kalian pelajari tentang apa yang dimaksud dengan tata krama siswa. Nah, mungkin hanya itu yang bisa ibu berikan pada kesempatan kali ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.